Damai di hati. Puji Tuhan ya, saya dapat kesempatan untuk melayani Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat. Saya sebenarnya ini masih jet lag nih, jam 4 pagi di sana. Saya tiba tadi malam jam 11 malam. Kebetulan ada tugas sedikit di Eropa, jadi tapi karena diminta, Tuhan berkata harus melayani firman baik waktu maupun tidak baik waktunya. Amin. Saudara-saudara, ada sebuah survei lembaga independen yang ada di Brussel. Mereka mensurvei, bukan survei politik Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka mensurvei tempat-tempat yang tidak disukai oleh manusia. Kalau survei tempat-tempat yang disukai, kalau tanya saat ini, banyak sekali yang bilang di mall, ya, biar pandemi pasti. Eropa saya di sana, baik Prancis yang saya kunjungi, Belanda, Belgia, ya sudah tidak pakai masker lagi. Hanya mungkin saya lihat sedikit yang di Jerman masih pakai masker dan kita di sini. Nah, lembaga survei ini dia mensurvei tempat-tempat yang tidak disukai oleh manusia. Begitu banyak tempat-tempat yang tidak disukai. Dan akhirnya mereka mendapatkan ada 3 besar tempat yang tidak disukai oleh manusia, yang mungkin jangan-jangan orang yang hadir semua ini setuju juga itu, sepakat dengan hasil survei. Tahu tidak tempat-tempat yang tidak disukai oleh manusia dari hasil survei lembaga independen yang ada di Brussel, Belgia. Orang mulai dari 3 besar. Masuk 3 besar tempat yang tidak disukai oleh manusia adalah rumah sakit. Angkat tangan yang hari ini masuk rumah sakit. Tidak ada. Ternyata benar juga nih hasil survei. Ini survei seluruh dunia ini. Dari total hampir 7 miliar penduduk dunia ini. Ya, ternyata rumah sakit masuk kategori tempat ketiga yang tidak disukai oleh manusia. Tetapi heran, tempat yang tidak disukai, tapi tidak pernah tidak ada rumah sakit yang tidak pernah tidak ada orang. Full. Heran ya. Tempat yang tidak disukai tapi heran ya. Tapi pada kesempatan ini saya mau bahasakan jauh lebih berbahaya kita yang kelihatan sehat, tetapi hidup kita seperti berada di dalam rumah sakit. Ini bahaya. Apalagi di rumah tangga Kristen. Ada sehat-sehat, di dalam hidup rumah tangga rupa penyakit semua. Lihat pemaitua pemanis-manis, dia lihat rupa penyakit gula. Lihat paitua peganteng-ganteng, dia lihat rupa sakit supi. Bahaya ini. Hati-hati itu penyakit supi, itu asam urat itu nama. Menurut penelitian, asam urat itu seringkali karena orang-orang suka sekali muka asang. Jadi gara-gara muka asang, kalau banyak muka asang, tahu muka asang, orang kan Manado semua. Kalau banyak muka asang turun ke bawah jadi asam urat. Jadi jaga baik-baik terhenti muka-muka ini, harus senyum Yesus, ya. Saya senang sekali melihat berjumpa dengan jemaat ini. Baru lihat tuh muka-muka rupa Yesus semua. Mudah-mudahan ini wajah-wajah ini harus dipertahankan. Amin. Jangan hanya di sini dapat Yesus, keluar Yudas saja ini. Ini. Dan lihat tuh anak-anak rupa penyakit semua. Padahal udah sehat-sehat. Dalam komunitas juga, termasuk di dalam pelayanan gereja, kadang-kadang tidak semangat, saudara-saudara. Tadi luar biasa ya, semangat. Karena katanya hari ini PI ya. Ada maksudnya apa namanya? KPI ya. Itu tempat yang pertama yang tidak disukai, dan ternyata tidak ada yang suka angkat tangan.
Ada semua suka masuk rumah sakit? Tidak ada. Ini majelis salah pilih kadim ini pagi-pagi begini panggil-panggil masuk rumah sakit. Jadi orang sakit takut masuk rumah sakit. Mulai itu selang-selang dia itu jarong-jarong dari pai begini sampai kecil begini. Itu tempat yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Tempat yang kedua, kategori tempat yang tidak disukai oleh manusia adalah penjara. Angkat tangan yang mau suka masuk penjara. Ternyata benar juga nih hasil survei ya. Tapi heran Bapak Ibu Saudara. Penjara yang tidak disukai oleh manusia tetapi di seluruh dunia ini tidak pernah tidak ada penjara yang tidak pernah tidak ada orang. Full. Di Manado sana ada di nama penjara Lapas Tuminting. Ada sekitar 480 jiwa. 80% warga Gemim. Saudari pencuri ayam, penipu, penjudi, macam-macam sampai koruptor. Tapi saya ingin bahasakan dalam perjumpaan kita hari ini. Jauh lebih berbahaya kita yang kelihatan bebas, tetapi hidup kita seperti berada dalam keterpenjaraan. Wah, bahaya. Terpenjara dengan tekanan-tekanan hidup. Terpenjara dengan kebutuhan-kebutuhan hidup. Terpenjara oleh ulah suami, sikap istri, keadaan anak-anak yang broken home. Terpenjara dengan keadaan gereja juga sering terpenjara dengan sistem yang ada. Sehingga bukan sedikit juga banyak gereja hancur. Dalam Gemim juga kelihatan tidak hancur tetapi tidak ada kompak lagi antara badan pekerja dengan majelis, majelis dengan jemaat dan jemaat dengan majelisnya. Gereja terpenjara dengan keadaan. Terpenjara dengan dogma, ajaran-ajaran. Ini bahaya saudara-saudara. Jauh lebih berbahaya kita yang kelihatan bebas tetapi hidup kita seperti dalam keterpenjaraan. Dan tempat nomor satu yang tidak disukai oleh manusia adalah, ada yang tahu? 100. Kuburan. Angkat tangannya mau suka masuk kubur. Tidak ada ini Pak Pendeta Luki ini macam-macam ini. Ada bagus-bagus orang mau ajak-ajak masuk kubur ini. Kuburan. Tidak ada satu manusia yang suka masuk kubur. Tetapi percaya atau tidak percaya, terima atau tidak menerima, orang sama mau masuk kubur. Heran ya, tempat yang tidak disukai tapi takut masuk kubur. Tapi orang memang mesti masuk. Orang ini udah pegang semua itu karcis-karcis. Tapi tanggal masuk orang belum tahu. Cuman Tuhan yang tahu tanggal mainnya. Tetapi di tangan kita sudah ada. Kita tidak tahu persis kapan itu. Itu rahasia Tuhan. Tetapi saya mau bahasakan juga pada perjumpaan saat ini, jauh lebih berbahaya kita yang kelihatan hidup tetapi mati. Mati di dalam hidup berbahaya sekali saudara. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kalau salah satu tempat yang pertama yang tidak disukai adalah kuburan, yaitu kematian, maka Allah mengutus anaknya lewat Kristus Yesus. Dia yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Jadi kita mendapatkan jaminan beda kita dengan orang-orang di luar sana. Yang tidak memiliki pengharapan. Hampir hari-hari orang dengar orang berdoa. Bagaimana mungkin orang berdoa masih meminta orang nabi untuk selamat, sementara bagaimanapun, bagaimana mungkin mau mengimani seorang nabi pun sementara mereka juga belum meyakini kalau dia selamat. Tapi kita ini sudah selamat. Kita dipanggil oleh kasih anugerah. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, anugerah kasih Tuhan itu dinyatakan lewat kekuatan firman.
firman itu telah menjadi daging dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 1. Itulah sebabnya Yesus lahir di Bethlehem. Kenapa harus di Bethlehem? Dari sisi etimologi kata Bethlehem itu asal kata bet dan lam. Bet artinya rumah, lam artinya roti. Jadi Bethlehem adalah rumah roti. Roti apa itu saudara? Roti Lucky Bakeri. Ah ininya, siapa nama Lucky lah ini? Bukan. Tetapi yang digambarkan Tuhan tentang roti itu ada dalam Injil Matius 4 ayat 4. Apa dikatakan di sana? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan demikian, roti yang dimaksudkan adalah firman. Dan firman telah menjadi daging di dalam Kristus. Percayakah Tuhan Allah bisa jadi tumbuh-tumbuhan? Bisa. Dia Allah yang Allah Maha Kuasa, Allahu Akbar. Boleh percaya dia mau jadi batu-batu? Bisa, dia Allah Maha Kuasa. Kalau dia mau jadi manusia, oh tunggu dulu. Ini yang orang-orang luar sana yang terima buat orang. Kalau jadi pohon, terima. Kalau jadi angin, bisa percaya. Kalau jadi benda-benda, bisa percaya. Kalau mau jadi manusia, mereka menolak. Dan mereka menganggap Allah kita Allah yang beranak. Kan salah kaprah sekali mereka. Allah berubah wujud menjadi manusia. Dan dialah firman. Itulah sebabnya apa yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 26. Tolong coba baca. Kan ini KPI kan orang ada tukar-tukar. Firman lah. Coba ayat Yohanes 6 ayat 26. Coba salah satu membaca, suara yang nyaring ya, baca ini. Belajar sedikit ini dulu. Ya, coba dengar ya. Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Lihat. Yesus sendiri yang berkata, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda. Kenapa Tuhan Yesus sudah tempel di dinding? Kenapa dia dapat tunjung di sana? Tempo-tempo lalu ribut di Tomohon. Karena itu asap lokon, DP asap berbentuk di awan rupa opak, dia bajenggot. Kondong bataria, Tuhan Yesus di atas langit. Ini gila pekerja semua ini. Apakah Yesus itu serendah itu sampai mesti bertempel? Maka itu dikatakan kamu mencari aku bukan karena lihat tanda-tanda. Tetapi karena kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang. Roti itu adalah firman. Dan firman yang telah menjadi daging di dalam Kristus. Dengan demikian kita ketika makan firman, maka firman itu ada dalam hidup kita. Maka itu orang beda sekali dengan Katolik. Kalau beda, jauh sekali berbeda kita dengan Katolik. Kalau Katolik itu dia kalau perjamuan kudus ketika makan roti dan minum anggur dalam perjamuan, roti itu sudah berubah menjadi zat Tuhan. Anggur itu sudah berubah menjadi darah Yesus. Jadi ketika pastor, uskup atau petinggi Katolik ketika kasih makan roti, ya, orang sudah tahu itu roti itu sudah berubah menjadi daging Kristus. Protestan tidak, Bapak Ibu Saudara. Protestan menganggap bahwa ketika roti dan anggur itu tersedia di meja, itu tetap roti. Pasar 45 punya itu. Anggur itu anggur, tekolong mungkin dari mana? Tahu tuh tekolong tuh, anggur tekolong, toko obat. Masih ingat tuh? Jangan-jangan langganan ini. Roti tetap roti, dia tidak berubah. Nanti ketika kita pendeta dan pemimpin ibadah mengatakan makanlah, ketika makan baru itu berubah di dalam tubuh kita. Itu tuh ajaran Calvinis. Maka itu kita kan dalam rangka juga merayakan pekabaran Injil yang dan pendidikan Kristen yang ke-191. Kenapa harus 191? Karena pada tanggal 21 Juni tahun 1831 Riedel dan Schwarz injak kaki di tanah Minahasa dan mereka menyebarkan Injil
tetapi bukan menyampaikan Injil saja, tetapi memberikan pelajaran-pelajaran cara membaca, cara menghitung, cara mencocok tanam dan lain-lain sebagainya. Dan bertumbuhlah pendidikan Kristen pada waktu itu. Dari tahun 1831 terjadi krisis pendidikan dan akhirnya terjadi perkembangan. 10 tahun kemudian 1880 kita sudah ada 800.000 orang-orang percaya dalam catatan sejarah Gemim itu. Yang tidak main-main itu perkembangan Injil. Nanti tahun 1881 kemudian dibentuklah Mission School di Tomohon. Sehingga guru-guru, ya guru-guru perempuan kita dan guru itu menyebar. Kasih pandai nih orang-orang Batak, Jawa, Kalimantan, itu. Jadi torampi guru-guru lah yang mencerdaskan mereka. Sebenarnya harus ada multi efek ya, multiplier dari pemikiran kita tentang perayaan pekabaran Injil, tentang pendidikan Kristen. Bagaimana dengan sekarang ini? Apakah pendidikan itu masih tetap kuat? Kita jangan terjebak ya dengan eufora merasa besar, dan itu hampir sama dengan sebuah mitologi Yunani kuno yang berbicara tentang pedang Damocles. Suatu kali kelak Damocles diundang oleh tiran Dionysius makan bersama-sama dengan raja, tetapi di atas kepala Damocles tergantung sebilah pedang yang sangat tajam yang hanya digantung dengan sehelai benang yang sangat tipis. Tafsir mitologi Yunani kuno itu analoginya kira-kira begini, di balik rasa bangga diundang makan bersama-sama dengan raja, tetapi terdapat pula ancaman Bapak Ibu. Gereja Masih Injil Minahasa dalam rangka merayakan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen ke-191, kita jangan terinak bobok dengan segala sesuatu yang menganggap Gemim terbesar. Baru-baru ini saja saudara-saudara, lulusan Fakultas Kedokteran di Unsrat itu ada 110 mahasiswa baru. Tahu enggak dari 110 yang lulus cuma 4 orang Minahasa. Ini supaya catatan buat kita, mari kita merenungkan introspeksi tentang Hari Pendidikan Kristen ke-191. Ini Fakultas Kedokteran ya, Unsrat. Dari 110 cuma 4 orang Minahasa, DP nama Minahasa. Lain itu dia Jawa, Ujung Pandang dan Sumatera semua. Bukan karena masalah-masalah kesukuan, tetapi ini adakan retrospeksi diri kita, apa yang orang sudah lakukan di perayaan pendidikan Kristen ini. Belum lagi kalau kita berbicara tentang sekolah-sekolah Gemim terpuruk sekarang. Ini tantangan-tantangan kita Bapak Ibu Saudara. Kompetensi pendidikan kita sudah mulai kalah. Dari total penduduk 2.700.000 sekian dibanding dengan Gorontalo cuma 1.500.000, dorang ada 3 sekolah internasional loh yang ikut lomba-lomba olimpiade sains. Orang terpuruk. Ini tantangan saudara. Semakin hari ada kekuatan-kekuatan yang secara sistematis dan pragmatis mempengaruhi ruang-ruang hidup kita. Kita semakin hari terhimpit saudara. Gereja Masih Injil Minahasa jangan terinak bobot dengan segala sesuatu yang ada, tetapi mari kita introspeksi diri untuk melihat kekuatan-kekuatan itu. Masuk kali ya, Bitung kita sudah kalah 4%. Bitung dari total jumlah warga gereja, orang so kalah 4%. Saudara semua. Minahasa Utara 35%. 68% lahan-lahan yang ada di Minahasa Utara so dikuasai oleh orang-orang luar, orang-orang Ujung Pandang. Ada 1.600 hektar dikuasai oleh orang-orang Ujung Pandang. Segala usaha-usaha mereka. Saya tidak mau mengatakan untuk menyalahkan mereka, tetapi kita introspeksi, ada ancaman besar yang sedang terjadi di tengah-tengah perenungan ya. Perenungan pekabaran Injil yang ke-191 dan pendidikan. Manado. Ya, orang so 50-50. Bahkan catatan yang saya dapat sebelum saya berangkat ke Eropa kemarin, saya tanya kepada Capil, tahu Capil ini, Kepala Dinas Catatan Sipil. Per hari ya. Per hari sekitar 700 sampai 700
KTP baru. Pendatang-pendatang begitu banyak datang. Mereka datang mencari kerja dan mencari sekolah dan lain sebagainya. Jangankan gedung-gedung, gereja pun kadangkala untuk membangun gereja pakai orang Jawa. Karena orang Jawa jauh lebih murah dan berkualitas. Ambil orang dalam membangun gereja, bangun bangunan, hele hari Senin orang bikin libur. So masuk terlambat, ya isap rokok. Woi kemana bos? Ya sudah, habis cerita. Kasihan torang Bapak Ibu Saudara. Torang jangan menganggap torang ini ancaman. Misal saya sebelum ke Eropa kemarin, ada berapa tempat saya mengadakan KPI, KKR. Aduh, orang masuk dengan motor-motor dan mereka jauh lebih siap daripada kita. Saya pernah tanya orang jual mie bakso, berapa satu hari ngapain untung? 200.000. No kalau dia kali 10 hari, ada 2 juta. Kali 30 hari 1 bulan, 6 juta jual mie bakso. Orang jauh lebih siap beli tiket pulang pergi. Dari Manado ke Jakarta sendiri, dari Jakarta ke Bali, dari Dompe Kodomo kan. Tahu Kodomo? Dompe keturunan. Segala macam anak, lamantu, anak ipar anak. Muncul semua di sana. Dan orang lebih kuasai semua sektor-sektor ekonomi mikro, orang kuasai semua, belum nelayan. Kita kalah jauh sekarang. Tomohon, waduh, kota pendidikan tetapi yang merupakan simbol kekristenan, tetapi sekarang hampir sekitar 10 masjid. Dan mungkin mereka sedang merencanakan 100 masjid karena ada lahan-lahan mereka yang sudah mulai kuasai. Apa yang harus orang banggakan, saudara? Kita sedang dan sementara terhimpit dengan kekuatan-kekuatan itu. Himpitan-himpitan ini terasa di dalam Mazmur pasal 34 ini Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Daud pada waktu itu dia ditekan oleh Raja Saul karena cemburu. Karena pada waktu itu Daud baru selesai mengalahkan Goliat. Goliat ini salah satu orang raksasa besar, pahlawan dari suku Filistin. Nah ketika itu heboh semua di dataran Yehuda bahwa Daud mampu mengalahkan Goliat. Dan akhirnya Saul cemburu sebagai raja. Dan dia meminta untuk menangkap Daud dan mencari dan kalau perlu bunuh Daud. Daud lari ke suku Gad. Gad adalah bagian dari bangsa Filistin. Nah saudara-saudara bisa lihat dalam 1 Samuel pasal 21 kalau tidak salah, ayat 11 dan seterusnya itu bagaimana Daud akhirnya dia harus lari ke daerah Filistin. Kemudian raja yang ada di situ mendengar ada yang mengenal Daud. Dan akhirnya dikatakan dalam pembacaan ini, Daud pura-pura gila. Dia kasih dengan ilmu gila ini. Jadi orang di suku Gad itu di Filistin itu kalau gila memang tidak bisa dekat dan dianggap kutukan dan bisa mewabah. Raja pada waktu itu takut sekali kalau bilang orang gila. Nah Daud pura-pura gila. Akhirnya raja marah kepada pengol-pengol, bawa pulang dia keluar dia. Kalau lihat dia gila begini mau dibawa kita sini. Daud selamat, ya. Daud selamat dari tekanan-tekanan dan hambatan-hambatannya. Yang kadang-kala orang juga ingin keluar dari berbagai tekanan-tekanan hidup. Kadang-kala akal kita harus cepat berpikir. Bagaimana cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus mampu keluar dari berbagai tekanan-tekanan hidup. Apalagi di tengah-tengah pergumulan kita gereja yang ada di sekitar ini. Sebagai gereja yang ada di kota metropol ini. Kita tentu memiliki berbagai pergumulan, tantangan dan hambatan-hambatan yang ada. Bagaimana hambatan-hambatan ini kita harus keluar. Agar kita terlepas dari berbagai tekanan, kita harus konsisten di dalam berbagai hidup. Baik di dalam berpelayanan, membangun komunitas gereja kita agar kita tetap hidup dan di dalamnya kita ada saling melayani, saling memperhatikan. Ada kebutuhan-kebutuhan real. Kalau tidak ada kebutuhan, untuk apa kita mau bersekutu? Selain kita adalah komunitas warga Minahasa, tetap mari kita bersatu di tengah-tengah memikirkan tentang tanah di Minahasa yang sedang dan sementara semakin hari semakin terhimpit. Kita perlu buah-buah pikiran anak-anak muda, bagaimana cara jalan keluar, bagaimana kita mau pura-pura gila. Agripa saja sendiri melihat Paulus, dia katakan Paulus ini gila benar, hanya orang model-model gila yang dapat merubah
Tapi jangan berarti pulang di rumah kok gila semua ini. Bukan itu tuh maksud. Arti orang harus punya pikiran-pikiran yang kelihatan menentang tetapi memiliki sikap konsistensi dalam hidup. Nah saudara-saudara, tantangan-tantangan kita baik datangnya dari luar maupun datangnya dari dalam. Dari dalam itu sendiri banyak saudara-saudara. Sehingga ruang-ruang kesaksian gereja, apalagi di Sulawesi Utara sana, gereja dan gereja baku makang, sehingga warga Gemim ada satu kaki di Gemim, ada satu kaki di tempat lain, tidak konsisten di dalam iman. Kemarin beberapa bulan lalu saya memimpin KPI, masih ada orang tua yang bertanya, Pak Pendeta, baptisan mana yang betul? Bayangkan ini ajaran-ajaran yang sangat mendasar. Tuh Pak C bilang, seorang Bu Putih bilang, tuh baptisan mana yang betul? Tuh pancar-pancar begini atau tuh menyelam sampai malam ise? Saya katakan, bukan main seorang Bu Putih dia masih bertanya-tanya lagi tentang baptisan. Saya bahasakan kemarin di daerah Minsel, baptisan cuma satu kali terjadi di dalam hidup orang percaya. Amin. Kalau ada yang sedua, 2, 3, 4 sampai 10 kali pulang di rumah kunci tangan bertobat. Baptisan cuma satu kali terjadi dalam hidup. Coba baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Atau orang clearkan dulu. Tadi laki-laki, coba perempuan baca Kisah 1 ayat 5. Atau orang mesti clearkan ini masalah-masalah yang di dalam. Supaya orang bisa keluar bagaimana Daud keluar dari tekanan-tekanan oleh Saul. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Tolong, kalau tadi laki-laki sekarang perempuan. Nah, coba dengar. Dia mau baca. Oh salah sudah. Yang salah. Jemaat, ya silakan baca. Nah, sebab Yohanes membaptis dengan air, maka tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan demikian baptisan Yohanes tidak lagi penting. Apa tuh baptisan Yohanes? Baptisan Yohanes itu baptisan yang dibaptiso. Karena dia ikut perjanjian lama. Baptiso artinya dimandikan. Maka itu kata baptisan asal kata dari baptiso dalam bahasa Ibrani. Dimandikan. Jadi sebelum masuk tabernakel kemah suci, umat Tuhan itu dicuci dulu. Sama rupa orang di sini kan. Cuci muka. Ya cuci muka biar pakai sabun loks, kasih pakai apa, hapus tuh kudis-kudis dengan segala macam. Markal tuh hatinya ndak bersih, percuma. Tuhan Yesus lihat hati, bukan tuh cuci itu. Cuci suka sebagian semua bersih. Martu hati penuh dengan iri hati, dendam dan macam-macam. Percuma. Maka itu baptisan Yohanes berbeda dengan baptisan kita. Itulah sebabnya dalam Injil Matius pasal 22 ayat 19 sampai 20 dia katakan apa di situ, dia bilang, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan selamkan." Enggak bilang begitu. Percik, nyanda. Jangan tambah, jangan kurang tuh firman. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa. Jadi mau dia mau percik, mau dia selam itu sama. Tidak ada yang mau dibeda-bedakan. Ya bukan itu yang penting. Yang penting adalah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh. Itulah sebabnya dalam kitab Kolose Rasul Paulus menekankan di dalam pasal 2 kalau tidak salah bahwa baptisan itu pengganti sunat. No bayangkan kalau sasediki dia baptis, sasediki baptis. Hampir sama, sasediki sunat. Pokol itu. Sasediki sunat kuat. Ini kan betul, coba logikanya kita berbicara. Amin. Itu. Sesedikit kok dia baptis, hampir sama sesedikit sunat. Aduh, bayangkan juga sesedikit sunat, habis. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah tekanan-tekanan Daud, dia harus mencari jalan keluar. Gereja harus mencari jalan keluar di tengah-tengah itu. Karena tantangan-tantangan gereja ini baik harus hadapi di luar maupun di dalam. Ini yang paling penting tentang ajaran-ajaran yang
sangat fundamental di dalam hidup kita tentang sakramen baptisan dan perjamuan kudus, belum dengan ajaran-ajaran yang lain. Kita harus mampu untuk menghadapi itu. Apalagi banyak di antara gereja yang mengatakan bagaimana tuh Roh Kudus ya. Kadangkala gereja dan gereja baku makang. Di Manado gempar sekali dengan gereja-gereja baru. Kemudian menjual beli tentang kuasa Tuhan. Bagaimana? Supaya dapat tahu kalau kuasa Tuhan itu ada, mesti bicara bagaimana? Itu karunia Roh Kudus. Jadi DP syarat mesti kata laba-laba. Kita takut laba-laba. Padahal karunia-karunia Roh Kudus yang disebut dengan karisomai itu bagian paling terkecil dari pekerjaan Roh Kudus yang sangat besar, Bapak Ibu. Jadi karunia Roh Kudus bukan hanya dilihat dari karunia-karunia itu. Karunia-karunia itu Tuhan kasih, ada karunia menyembuhkan, karunia berbahasa lidah, dan karunia-karunia menasihati dan sebagainya, itu sama. Tapi bukan berarti itu Roh Kudus. Roh Kudus besar sekali ya pengertiannya. Bisa dilihat dalam Galatia 5 ayat 22. Itu ada sukacita, ada persekutuan, ada damai sejahtera. Itu buah-buah Roh Kudus. Kenapa harus menstigmatisasi dengan hal-hal seperti itu? Gereja harus hadapi ini tantangan-tantangan kita demi menghadapi juga persoalan-persoalan benturan-benturan dogmatik. Firman Tuhan diperjualbelikan, bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan bermain-bermain dengan firman, apalagi banyak kali firman Tuhan dipakai untuk menghantam orang. Nah ini lucu juga. Firman Tuhan dibacakan untuk menghantam orang. Nah ini tidak bisa Saudara-saudara. Firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Ada cerita tentang orang yang bermain-bermain firman Tuhan di Manado nih cerita. Kebetulan yang baru terpilih penatua dan diaken. Ada penatua diaken ini? Ada berapa penatua dan diaken? Ampas ini. Jangan tersinggung ya, ini cuma cerita di sana. Nah, dorang baru terpilih toh. Baru kali itu mengkage kok. Jadi penatua dan diaken mengkage. Jadi orang baru terpilih. Pas waktu terpilih jadi penatua untuk pertama kali dapat giliran untuk membawa firman di kolom. Lokal terangkan di Manado kan pakai kolom tuh. Sini 4 kolom ya. Di sana Pak Pendeta, sana ada 12 kolom. Pak Pendeta ini penatua beda Pak jadwal, dia bingung ini. Aduh, bagaimana ya supaya ini jemaat tahu nguninya enggak salah pilih Pak kita ini. Jadi dia di atas mimbar, dia langsung buka firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat, dia sedikit berwibawa tuh. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Al-Khatib. Bingung semua. Jemaat langsung, Al-Khatib. Diaken dari dulu di bawah kurang tangisi-ngisi. Tata-tawa sendiri dia. Aduh, sota salah nih penatua. Mari penatua kasih muka tabal, dia hadap jemaat, dia bilang, yang dimaksud dengan kitab Al-Khatib adalah kitab pengkhotbah. Memang betul gak tuh DP bahasa asli Al-Khatib? Aduh, tuh jemaat nong mehencak reken terang salah pilih. Nyanda salah pilih orang pepenatua ini. Memang dia jago bahasa asli. Aduh, memang. Minggu berikut diaken pegiliran. Aduh, diaken bilang, aduh. Minggu lalu penatua dapat 4 orang semua jago dia no. Pas dia berpimpin ibadah, dia pejadwal. Dia akan ketuk langsung haga pejemaat. Dia langsung, ini baru pertama kali ketuk berpimpin ibadah. Dia akan bilang, mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab plastik. Kitab plastik, tidak ada kitab plastik ini. Semua bahura semua. Masa ada kitab plastik? Mari dia akan bilang, yang dimaksud dengan kitab plastik adalah kitab Nabi Mika. Betul ketuk Mika. Orang oma-oma dulu dia bilang begini. Sampai kemarin tuh Mika diraga-ragap. Mika koten plastik. Memang nih diaken dia dapat sih. Ya betulin diaken. No rupanya ini pendeta dah hadir minggu pertama, minggu kedua. Dalil-dalil ini kelakuan penatua dan diaken. Soalnya tak betul orang dua ini. Pas DP minggu ketiga pendeta yang pimpin. Aduh. Pendeta pemuka sohaga marah pada orang dua, orang kurang bermain ini firman.
pendeta ketuk langsung bilang, mari orang semua jemaat buka firman Tuhan, terdapat dalam kitab kurang ajar. Ih, kurang ajar, tidak ada kurang ajar ini. Marpa pendeta langsung bilang, yang dimaksud dengan kitab kurang ajar adalah kitab Yudas. Ada kata sini, ada kata kitab Yudas. Yudas di sini bukan tuh Yudas Iskariot. Oh, pendeta berapi-api, bahot batu, lantaran saking marah apa ini berdua. Jadi saudara-saudara, keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Silakan baca Injil Lukas pasal 25 ayat 17. Pas dia tunjuk ada ketua kaum bapa di. Coba ketua kaum bapa baca. Terdapat dalam Injil Lukas pasal 25 ayat 17. Aduh, langsung ketua badir nih ketua kaum bapa. Dia bingung-bingung. Dia lihat nyana ada pasal 25 ini. No, Lukas masih sampai 24. Bingung-bingung. Pendeta dari atas mimbar, cepat Jo, cepat. So takut-takut kasih yang ini. Nih penatua kau bapak rasa gemetar, gengsi sobat diri kata ini. Dia lihat, aduh nyanda ada mau bilang pak pendeta. Akhirnya dia karang-karang dia bagi. Baiklah saya baca Lukas 25 ayat 17. Kata Andreas kepada Yesus, Guru, apakah benar Injil Lukas sampai pasal 25? Maka Yesus menjawab, Andreas, tanya kepada pendeta yang biongo ini. Bermain firman. Ini janji bermain di firman. Firman itu adalah ya dan amin. Amin. Jadi bagaimana firman itu harus dipersiapkan matang. Sebab bayangkan Daud sendiri tidak siap dalam segala sesuatu. Dia ketika menghadapi tekanan dari dalam, dia menghadapi tekanan dari luar. Dia harus berhadapan dengan Saul, kemudian di luar dia harus berhadapan dengan bangsa Filistin yang lagi emosi tentang dorampe pahlawan Goliat baru mati. Yang kesem mati Daud, tiba-tiba Daud muncul dengan model gila-gila. Sementara raja yang ada di Filistin di Gad itu, mereka takut dengan soal gila. Dia selamat. Dalam keselamatan ancaman baik datangnya dari luar maupun dari dalam, Daud mengucap syukur, lahirlah pasal 34 ini Bapak Ibu Saudara. Dan dalam ayat 2 sampai ayat 11 dia memberi pelajaran tentang bagaimana orang-orang percaya harus mengucap syukur. Terutama dengan tema kita dalam ayat 9 ya. Ayat 9 di sini kalau tema bulanan misi dan pendidikan yang membebaskan, tetapi tema mingguan adalah kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Kata kecap dengan mulut dan lihat dengan mata, dua indra ini digunakan oleh Daud untuk menyatakan sebuah ungkapan syukur. Bagaimana dia terlepas dari tekanan-tekanan hidup. Dari berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Dan dia tahu sekalipun dia model mencari jalan seperti gila-gila tadi, tapi dia terlepas dari tekanan karena dia tahu Tuhan yang menolong dia. Dan dia mengucap syukur. Mengucap syukur dalam pengertian ayat 9 kecap dan lihat, dia menggunakan dua indera ini. Kecap biasanya digunakan untuk makan dan melihat. Artinya sebagaimana di Minasa kita sedang dan sementara akan menghadapi juga bulan-bulan pengucapan syukur. Di mana pada bulan September kita disatukan semua dari seluruh Minasa Manado bikin pengucapan syukur bersama, menyatu. Begitu juga pun dengan kita sebagai warga gereja Gemim. Kita berada dalam bulan-bulan pengucapan syukur, kita bukan terfokus pada makanan yang kita lihat itu. Bukan dari soal kecap itu. Tetapi bagaimana ketika kita mengecap berkat-berkat Tuhan dan kita melihat peluang-peluang hidup itu, berkat-berkat itu, dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kekuatan Tuhan hadir dalam segala aspek, baik kita bekerja di mana. Kita mau mengucap syukur. Dan ungkapan syukur itu juga diaktualisasikan dalam berbagai hal, termasuk pemberian diri kita, aktivitas kita, termasuk persembahan yang ada kepada kita. Persembahan adalah bagian yang sangat penting di dalam pelayanan. Kita mau mengucap syukur. Sebagaimana kalau orang mau mengecap makanan tuh, ya tuh. Kita mau lihat makanan. Jangan lupa tuh di Manado di sana kadangkala so salah mengerti. Saya tempo-tempo dulu pernah diundang di salah satu acara di Jakarta, ucapan syukur. Waktu itu yang berdoa makan Ustadz kata toh. Jadi Ustadz langsung, mari kita doa makan gitu.
Setelah selesai doa makan, kita lihat, Pak Pendeta lihat, dorang jalan perlahan-lahan di meja, ambil makanan cuma satu loku, kemudian ikan ini, ikan itu, dan taruh, duduk tertib. Itu yang saya lihat. Pulang di Manado, diundang di sebuah ucapan syukur, tapi yang berdoa di sana pendeta bukan ustadz. Pendeta doa makan. Pendeta bilang mari kita berdoa. Minta berdoa, jemaat satu mata for Tuhan, satu mata rata buka-buka. Dahaga-haga nih makanan mana ini? Mau lihat dulu mau kecap mana ini? Pendeta bilang amin, baku rebe rupa mati kelaparan, ambil nasi tabu mumur rupa gunung lokon, kong segala macam ikan ini, ikan itu, ikan ini, segala kondoran duduk di huk, laki bini, aduh kasih yang kontaru babi putar di atas, kon duduk makan tas smer-smer. Rupa ning tahu adat semua memang gitu. Baku ambil di papaci dan macam, ayo kita ikan, kon makan tuh ikan, bukan ini podeng ini, ikan model podeng gitu. Salah ambil, karena dorang sekarang talgolojo kok ambil semua. Aduh, kasih yang torampe etika bukan di sini, yang kita jalia di sana. Yang sana sini. Jadi, di sana yang banyak kali kita lihat bagaimana. Jadi bagaimana orang selalu jangan terpusat kepada masalah fisik dan sehingga tidak ada ucapan syukur. Daud mengajarkan bagaimana ucapan syukur itu agar kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan dalam ayat 12 dan sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-23, di situ akhirnya juga Daud memberikan pengajaran-pengajaran moral, pengajaran etika di dalam membangun kehidupan, termasuk membangun kehidupan kita sebagai warga gereja, dalam bersikap, dalam kehidupan, agar kita dapat menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang menjadi surat Kristus di tengah-tengah hidup, sekalipun kita harus diberhadapkan dengan berbagai tekanan-tekanan. Saya berikan contoh di lingkungan di Manado sana, ada dua keluarga. Satu keluarga ribut, sedikit ribut, tapi satu keluarga di depan dia aman-aman, tenang-tenang. Terus karena baku-baku ribut, tuh suami istri bilang begini, bercerita, torang dua ini sesedikit ribut. Coba orang ambil pelajaran dengan keluarga yang di depan. Mereka kok aman-aman, akur-akur. Terus istri bilang begini, coba nganapi cari lihat apa yang membuat keluarga itu aman, damai. Pace langsung keluar. Malam-malam dia cari lihat apa yang menyebabkan keluarga ini damai. Ketika dia lihat ada pemandangan yang sangat lain. Dia lihat di rumah keluarga yang damai, dia lihat seorang istri itu sedang mengepel lantai, seret. Tiba-tiba dia lihat dari kamar sebelah sang suami jalan, lalu sang suami itu jatuh. Puk. Waktu jatuh, sang istri langsung bilang begini, "Pak, maaf, mama sudah salah mengepel terlalu licin sehingga papa jatuh." Kon DP Paitua bilang begini Badiri, "Tidak mah, papa yang salah, mata papa tidak melihat." Ini pace dari lihat ini pemandangan cerita ini, dia langsung pulang. Langsung dia panggil DP Paitua di meja makan, dia bilang, kita baru dapat ternyata kenapa dorang damai. Maitua tanya, apa nggak ada lihat tuh pelajaran? Ternyata dorang saling menyalahkan, bukan saling membenarkan. Orang dua hari-hari baklai karena ngana benar, kita benar. Kalau dorang saling menyalahkan dan tidak ada konflik. Jadi saudara-saudara, dari cerita ini kita mendapatkan sebuah pandangan-pandangan iman dalam rangka membangun komunitas, membangun hidup baik, membangun kehidupan rumah tangga, pribadi kita. Mari orang belajar untuk saling menyalahkan bahwa kita salah ini. Karena kalau orang saling membenarkan, orang akan mengalami benturan. Mari kita, apalagi gereja Tuhan.
di tengah-tengah membangun komunitas kita yang ada di sini, baik majelis, para pendeta yang ada, maupun juga jemaat. Kita harus mampu untuk bersikap sebagaimana apa yang diajarkan dalam Mazmur ini, tentang pelajaran-pelajaran etika yang harus kita lihat. Bagaimana kita mau menjadi orang-orang benar. Memang kadangkala apa yang orang sudah lakukan, sering juga kadangkala salah kaprah. Ya, salah kaprah kadangkala. Salah kira. Padahal kita sudah lakukan yang terbaik. Sebagai gereja Tuhan di tempat ini kita sudah lakukan ini program yang terbaik, tapi jemaat membutuhkan ini, harus klop itu. Tidak boleh saling bertentangan. Dan bagaimana kita mau belajar untuk saling menyalahkan, oh ini kita salah, bukan kita benar. Karena persekutuan apapun hancur karena saling merasa diri benar. Kayaknya enggak kita. Itu di gereja-gereja di Minasa sana kan jaga hancur tuh persekutuan karena kalau bukan kita di pendiri kita ini. Selalu bilang kita merasa benar. Sama dengan itu cerita, kita boleh baca cerita sampai jam berapa ini? Hah? Ya kasih kode kalau sudah lama ya. Memang karena apalagi karena jet lag begini kan dia suka bicara untuk mengantisipasi ini mengantuk ini. Jadi ada cerita di Belanda itu orang suka sekali surprise. Tahu surprise? Kejutan. Suka sekali kejutan. Nah, satu kali ini cerita nih Pak Itua lagi duduk kerja jam-jam 3 siang, dia kaget lihat kalender. Dia baru tahu kalau ini adalah hari ulang tahun pernikahan yang ke-22. Aduh. Dia pilih kamari, dia langsung berpikir, biasanya orang-orang Belanda itu suka sekali dengan kejutan. Pak itu tahu bahwa hari itu adalah hari pernikahan, terus dia berpikir, apa ya? Saya mau kasih kejutan buat istri saya. Dia mau kasih kado. Dia timang-timang DP itu apa kesukaan. Tas, bukang, sepatu, baju, semua dia. Dia ingat-ingat apa DP itu apa kesukaan. Akhirnya dari semua kesukaan DP itu ada satu yang paling dia suka. Tahu tidak dalam cerita ini? Yang dia suka, DP Maitua suka sekali makan kepala ikan. Nyala rekening 3 dia langsung turun dari tempat kerja kantor. Kon dia pesan di restoran kepala ikan, kon dia taruh dalam kado. Sampai di rumah, Maitua langsung sambut Papa itu. Langsung baku peluk orang, peluk. Papa itu langsung bilang begini, Ma, tahu tidak hari ini adalah hari pernikahan kita yang kan. DP Maitua langsung peluk, terima kasih Pak. Kamu masih ingat-ingat hari pernikahan kita. Kejutan luar biasa deh. Ma itu langsung kuca-kuca lagi. Langsung cium-cium lagi. Luar biasa. Pak itu dapat kejutan. Terus Pak itu bilang, Ma, mari kita ke ruang tamu. Rupa-rupanya kado ada di meja. Ma itu pelia ada kado. Dia langsung hadap Papa itu. Dia langsung balumpak pun. Dia peluk-peluk DP Pak itu. Terima kasih Pak. Papa sudah belikan kado. Dapat ciong-ciong lagi. Luar biasa. DP Pak itu dapat surprise luar biasa. Sang istri sangat senang sekali. Hari ulang tahun pernikahan mendapatkan kado yang sangat besar. Tiba acara buka-buka kado. Sementara buka-buka kamar itu kado. Seret. Peta buka kong tanganga kamar ni kepala ikan. Pak itu pasang kuda-kuda, ingat Ma itu balumpa toh. Dia tunggu-tunggu, Ma itu hanya nak balumpa. Ma itu cuma haga pada dia, lihat pada dia dengan muka merah. Kon dia sedikit menangis, Pak, ini dang tu kado yang ada kasih di hari pernikahan yang ke-22. Ma, bukankah ini kesukaan Mama setiap kali Papa lihat, kalau makan Mama suka sekali makan kepala ikan. Ma itu langsung pegang DP telinga, kemudian sini Pak, sini baik-baik sini. Memang betul, tiap makan kita suka sekali makan DP kepala dan DP tulang-tulang. Biar itu daging-daging kita kasih forngana untuk anak-anak, biar itu tulang-tulang dan kepala kita isap-isap. Ya. Mal bukan berarti kita suka nih DP kepala ini yang DP tulang-tulang. Ternyata bukan DP Ma itu apa suka itu. Begitupun juga di dalam konflik-konflik berumah tangga, konflik-konflik dalam persekutuan, konflik dalam membangun persekutuan yang ada dengan orang lain. Kadangkala orang sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan sesuatu yang baik, tetapi kadangkala salah kaprah, salah kira. Dan oleh sebab itu,
Pemazmur mengingatkan bagaimana hidup dalam perlindungan Tuhan. Dan dia ingatkan dalam ayat 11-23 tentang bagaimana Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dan dia selalu membebaskan jiwa hamba-hambanya. Orang-orang benar dalam perlindungannya. Marilah kita menjaga komunitas kita ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena sebagaimana tema kita yaitu misi dan pendidikan yang membebaskan, artinya bagaimana kita harus keluar dari berbagai tekanan-tekanan ini. Dan kita mempersiapkan anggota jemaat ini untuk dapat berbicara ke depan. Dan kita dapat menyumbang pikiran dan tenaga untuk membangun gereja Tuhan yang ada di Minahasa. Dalam tanda kutip yang saya katakan tadi, ketika kekuatan-kekuatan yang secara sistematis dan pragmatis sedang mengurung kita, kita belum terlambat, kita masih ada hikmat dan kita masih ada jalan keluar untuk terlepas dari tekanan Saul dan tekanan Raja Gad. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.